Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hardware Software. Nama saya Ade Rahman. Nama saya Iwatul Alia. Nama saya Ryan Suhada. Nama saya Kubai Putra. Kami ingin mempresentasikan tugas video, yaitu menjelaskan komponen-komponen dari CPU beserta fungsi-fungsi. Tentu di sini saya memegang casing PC atau komputer. Casing PC atau komputer adalah struktur fisik atau wadah luar yang berfungsi untuk menampung, melindungi, dan menyatukan berbagai komponen internal komputer seperti motherboard, prosesor, CPU, RAM, dan hard drive. Fungsi utamanya meliputi yang pertama yaitu proteksi fisik, manajemen suhu dan sirkulasi udara, 3 pengaturan ruang untuk estetika dan kerapian, meredam suara, dan terakhir dukungan aksesibilitas. Ini adalah VGA atau Video Graphic Adapter, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi memproses sinyal digital dari CPU dan menerjemahkannya menjadi tampilan visual yang tajam, halus, dan realistis pada layar monitor. Lalu ada SSD. SSD adalah perangkat penyimpanan data modern yang menggunakan memori flash berbasis semikonduktor, berfungsi sebagai pengganti hard disk tradisional. SSD tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak. Hal ini membuatnya jauh lebih cepat, senyap, hemat daya, dan lebih tahan banting. Ini adalah WLAN card atau dikenal sebagai PV adapter adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan perangkat seperti komputer atau laptop terhubung ke jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio tanpa memerlukan nirkabel fisik. Selanjutnya ada hard disk drive, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data digital secara permanen. Berbeda dengan RAM yang bersifat sementara, hard disk menyimpan seluruh sistem operasi aplikasi dan file agar tetap aman meskipun perangkat dimatikan. Ini adalah RAM, perangkat keras pada komputer dan smartphone yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk program yang sedang berjalan. Jadi di sini saya akan menjelaskan CPU cooler. Jadi di sini CPU cooler adalah perangkat pendingin yang berfungsi menyerap dan membuang panas berlebih dari prosesor atau CPU komputer. Perangkat ini bekerja dengan cara memindahkan energi panas dari permukaan prosesor agar suhunya tetap berada di batas aman saat beroperasi. Fungsi utama CPU cooler yaitu meliputi mencegah overheating, menjaga kinerja hardware tetap stabil, dan memperpanjang usia komponen. Selanjutnya itu ada yang namanya motherboard. Motherboard itu adalah papan sirkuit utama pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai pusat penghubung dan fondasi sistem. Motherboard ini itu menyatukan berbagai perangkat keras seperti CPU, RAM, GPU, dan penyimpanan agar dapat saling berkomunikasi serta mendistribusikan daya dari sumber listrik. Selanjutnya di dalam motherboard juga ada yang namanya short bridge dan power connector. Ini adalah gambar short bridge dan ini adalah gambar power connector. Short bridge ini itu juga dikenal sebagai I/O controller hub atau ICH. Nah, short bridge ini adalah salah satu chipset utama pada motherboard komputer yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antara prosesor melalui North Bridge atau jalur internal CPU modern dengan komponen atau peripheral berkecepatan lebih rendah. Pada arsitektur komputer modern, fungsi North Bridge sebagian besar sudah ditanamkan langsung dan di dalam CPU, sehingga Short Bridge ini menjadi chipset tunggal utama pada motherboard yang mengontrol jalur input atau output. Nah, fungsi utama short bridge itu mengontrol controller I/O, mengelola penyimpanan, mengatur bus PCI atau PCIe, kecepatan rendah, audio, dan jaringan terintegrasi.
mengelola BIOS atau UEFI dan NVRAM, serta manajemen daya. Selanjutnya itu ada power connector. Nah, power connector pada motherboard adalah port fisik tempat disolokannya kabel dari power supply unit untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh komponen komputer. Konektor ini bertindak sebagai gerbang utama distribusi daya listrik. Secara umum, terdapat dua jenis konektor daya utama yang wajib dipasang pada motherboard. Yang pertama itu ada konektor ATX 24 pin atau main power connector, yaitu konektor terbesar pada motherboard yang berfungsi untuk menyalurkan daya utama ke sirkuit motherboard, RAM, slot PCIe, kecepatan rendah, chip BIOS, slot bridge, dan peripheral lainnya. Yang kedua itu ada konektor ATX 12V atau WPS 4/8 pin, disebut juga dengan CPU power connector. Konektor ini terletak dekat dengan soket prosesor. Nah, fungsinya khusus untuk menyalurkan daya bersih dan stabil langsung ke CPU melalui komponen pengatur tegangan. Nah, CPU modern membutuhkan daya yang sangat besar dan stabil, sehingga tidak cukup jika hanya mengandalkan jalur dari konektor 24 pin utama. Nah, di sini itu adalah konektor ATX 24 pin. Nah, fungsi utama power connector itu adalah distribusi alur listrik, menjaga stabilitas komponen, dan menghubungkan sinyal kontrol. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang slot RAM dan PCI slot. Slot RAM atau Random Access Memory adalah slot atau tempat pada motherboard yang digunakan untuk memasang modul RAM. RAM berfungsi sebagai memori utama sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh sebuah komputer. Semakin besar kapasitas RAM yang terpasang, semakin baik kemampuan komputer dalam menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan seperti game multitasking dan memproses data dengan lebih cepat. Oleh karena itu, slot RAM memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dalam sistem komputer. Jadi lokasinya adalah di sini yang ada, kadang ada 4 atau ada 2. Selanjutnya adalah PCI slot atau Peripheral Component Interconnect, adalah slot ekspansi yang terdapat pada motherboard dan digunakan untuk memasang berbagai perangkat tambahan. Melalui slot ini, pengguna dapat menambahkan komponen seperti kartu grafis atau VGA, kartu suara, kartu jaringan LAN, kartu WiFi, dan perangkat ekspansi lainnya. Dan adanya PCI slot, kemampuan komputer dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik untuk keperluan pekerjaan, multimedia, maupun gaming. Slot ini menjadi salah satu bagian penting yang mendukung fleksibilitas dan pengembangan sistem komputer. Lalu di sini ada chip audio codec ya. Nih, ukurannya kecil gini nih, chip kecil gini. Adalah sebuah chip kecil yang bertugas sebagai pengolah sinyal suara pada motherboard. Chip inilah yang menjadi otak di balik kartu suara internal komputer Anda. Merek chip audio codec yang paling populer dan sering ditemui adalah Realtek. Fungsi utamanya ialah konversi sinyal DAC dan ADC, mengatur input atau output suara, dan pemrosesan efek suara dasar. Lalu yang kedua di sini ada chip Super I/O, chip kecil ini nih ya. Kalau nggak tahu gambar di sini nih guys. Atau bisa disebut super input atau output seperti yang sempat dibahas sebelumnya. Super I atau O adalah chip pengontrol lalu lintas data untuk perangkat-perangkat sekunder yang memiliki kecepatan transfer lambat. Chip ini biasanya bermerek Realtek, ITE, Nuvoton, atau Vintech. Nah, yang di sini itu Nuvoton ya. Fungsi utamanya ialah mengontrol perangkat warisan, sistem pemantauan perangkat keras, dan untuk manajemen daya awal. Selanjutnya itu di dalam motherboard ada yang namanya prosesor atau Central Processing Unit. Lebih jelasnya itu gambarnya seperti ini ya teman-teman, yaitu komponen utama pada perangkat komputasi yang berfungsi sebagai otak. Nah, komponen ini itu bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dari software, melakukan kalkulasi data, dan mengendalikan semua aktivitas sistem secara keseluruhan. Fungsi utamanya itu sebagai pemrosesan data, eksekusi instruksi, manajemen logika, dan pengendalian sistem. Dan yang di sini ada port eksternal.
Untuk gambar lebih jelas di sini ya. Nah, yang berisi USB port ini nih, USB port nih. Yang colokan universal untuk flash disk, mouse, keyboard, printer atau headset modern. Lalu ada HDMI port ini di bagian sini nih. Colokan kabel video untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar monitor. Lalu ada audio port ini di bagian sini. Lubang jack untuk mencolokkan speaker, headset atau mikrofon. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen di motherboard yaitu baterai CMOS. Yang ada di sini lebih jelasnya seperti ini. Baterai CMOS atau CMOS adalah baterai berbentuk koin yang terpasang pada motherboard. Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya cadangan untuk menyimpan pengaturan dasar komputer seperti tanggal, waktu, dan konfigurasi BIOS agar tidak hilang saat PC dimatikan atau dicabut dari sumber listrik. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dan singkat tentang kabel PC. Jadi kabel PC gambarannya seperti ini, yang ada kabelnya. Di kabel PC adalah sekumpulan kabel elektris di dalam casing komputer yang berfungsi sebagai jalur distribusi daya atau listrik dan jalur komunikasi data atau sinyal. Kabel ini mendefinisikan hubungan antar komponen keras atau hardware agar komputer bisa menyala dan bekerja sebagai satu kesatuan sistem. Fungsi singkat kelompok kabel daya dari PSU. Jadi ini PSU dan ini adalah kabel untuk memberi daya. Fungsinya adalah menyalurkan atau setrum atau listrik AC yang sudah diubah menjadi DC ke seluruh komponen seperti motherboard, CPU, VGA, dan storage. Dan yang kedua ada kelompok kabel data dan sinyal itu dari dalam casing atau storage. Fungsinya mengirimkan perintah digital, sinyal tombol saklar, audio, dan transfer data antar komponen.